Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Masih semangat kan walaupun kita kuliahnya daring? Semangat dong, Bu. Baik, apakah semuanya sudah hadir dalam forum kita pagi hari ini? Sepertinya sudah, Bu. Kalau sudah, silakan kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam segala urusan dan COVID-19 ini segera berlalu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Presti. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar materi apa? Saya, Bu, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang laju reaksi awal, dan laju reaksi rata-rata, Bu. Itu nih ya, dari tadi Ibu perhatikan duduk terus, lagi ngapain? Maaf, Bu, saya tadi balas chat pacar saya, soalnya kami udah lama gak ketemu semenjak COVID, Bu. Ya sudah, lain kali kalau lagi belajar, tidak ada yang main HP ya, walaupun kita belajar online, tapi harus tetap kondusif. Ini berlaku untuk semua, bukan hanya Nia saja. Baik, Bu. Jadi Nia, jelaskan kepada Ibu apa itu laju reaksi. Laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu, Bu. Bagus, Nia. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Tidak, Bu. Oke. Kalian perhatikan PPT yang Ibu tampilkan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, pengaruh konsentrasi, lalu pengaruh suhu, luas permukaan, dan yang terakhir pengaruh katalisis. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Untuk itu, Ibu sudah menyiapkan sebuah wacana yang bisa kalian baca di LKPD yang sudah Ibu bagikan, atau bisa juga kalian baca di PPT yang Ibu tampilkan. Ibu beri waktu 5 menit, cukup ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, dari wacana tersebut, coba ajukan pertanyaan yang belum kalian mengerti. Saya, Bu, mau bertanya. Silakan, Presti. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, Bu? Bagus, Presti. Ada lagi? Saya, Bu. Silakan, Reni. Mengapa konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi, Bu? Bagus. Lalu ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak, Bu. Baik kalau seperti itu. Berhubung kita kuliahnya daring dan tidak melakukan praktikum di laboratorium, Ibu akan sajikan sebuah video yang berkaitan dengan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Tugas kalian perhatikan dan catat waktu yang diperlukan kita MG untuk habis bereaksi ya. Iya, Bu. Siapkan 20 ml larutan HCl 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar dalam 3 gelas beker yang berbeda. Siapkan 3 keping magnesium yang masing-masing berukuran 5 mm. Masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari keping magnesium dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk larutan HCl yang lain.
Perhatikan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Oke, setelah kalian tonton videonya, berapa waktu yang diperlukan pita Mg untuk habis bereaksi pada HCl 0,5 molar? Saya, Bu. Baik, silakan Reni. Pada konsentrasi 0,5 molar, waktu yang diperlukan yaitu 9 menit 27 detik, Bu. Bagus. Lalu pada konsentrasi 1 molar? Waktu yang diperlukan pita Mg habis bereaksi pada konsentrasi HCl 1 molar yaitu 1 menit 43 detik, Bu. Baik, selanjutnya pada konsentrasi 2 molar, bagaimana? Pada konsentrasi 2 molar, waktu yang dibutuhkan untuk pita Mg habis bereaksi yaitu 33 detik, Bu. Bagus. Nah, setelah kita melihat video tersebut dan sudah mengetahui waktu yang dibutuhkan pita Mg untuk habis bereaksi pada konsentrasi masing-masing HCl, ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 yang ada di LKPD? Saya, Bu. Silakan Reni. Pita Mg manakah yang lebih cepat habis bereaksi pada konsentrasi HCl 0,5 molar, 1 molar, atau 2 molar? Jawabannya yaitu pita Mg yang paling bereaksi pada konsentrasi 2 molar, lalu 1 molar, dan yang terakhir yaitu 0,5 molar. Bagus sekali Reni. Nah, dari sana bagaimana pengaruh konsentrasi HCl yang digunakan terhadap waktu yang dibutuhkan pita Mg untuk habis bereaksi? Semakin besar konsentrasi HCl, maka volume salah, Bu. Semakin besar konsentrasi HCl, maka waktu yang dibutuhkan pita Mg untuk habis bereaksi pun semakin cepat, Bu. Terima kasih, Resti. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu, saya. Silakan Nia. Menurut saya, besarnya konsentrasi HCl mempercepat pita Mg habis bereaksi, Bu. Bagusnya, semuanya benar ya. Jadi, besarnya konsentrasi mempengaruhi kecepatan pita Mg tadi untuk habis bereaksi. Semakin besar konsentrasi, waktu yang diperlukan pita Mg habis bereaksi pun semakin cepat. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau begitu, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, Presti? Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya pun semakin cepat, Bu. Benar sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Reni, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Amati gambar tersebut, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait gambar tersebut, silakan kalian tanyakan pada Ibu. Berdasarkan gambar tersebut, lebih besar manakah kemungkinan tumbukan efektif yang terjadi pada konsentrasi rendah atau konsentrasi tinggi? Yang memungkinkan tumbukan efektif yang lebih besar itu yang konsentrasi tinggi, Bu. Benar, mengapa demikian? Karena pada konsentrasi tinggi, partikelnya lebih banyak dan lebih rapat, sehingga memungkinkan tumbukan efektifnya juga semakin besar, Bu. Benar sekali jawaban Presti. Jadi, mengapa konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi, Reni? Iya, Bu. Jadi karena jumlah partikelnya itu berbeda, sehingga tumbukan efektifnya pun berbeda. Di mana pada konsentrasi tinggi, jumlah partikelnya itu lebih banyak dan lebih rapat, sehingga memungkinkan tumbukan efektifnya pun semakin besar, Bu. Bagus sekali, Presti. Jadi dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Ibu berikan waktu 5 menit ya untuk waktu berpikir. Setiap orang wajib memberikan pendapatnya. Baik, Bu. Ibu perhatikan sepertinya kalian nunduk berjamaah. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, silakan Nia terlebih dahulu memberikan pendapatnya.
Ya Bu, menurut saya, semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Hal ini karena apabila suatu larutan mempunyai konsentrasi yang besar, maka jumlah partikelnya akan semakin banyak dan semakin rapat, memungkinkan tumbukan efektifnya pun semakin besar, sehingga laju reaksinya pun semakin cepat, Bu. Terima kasih Nia. Selanjutnya Reni. Ya Bu, jadi menurut saya semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikel akan semakin banyak dan semakin rapat. Dan hal itu memungkinkan tumbukan efektifnya pun semakin besar, sehingga laju reaksinya pun semakin cepat. Baik, terima kasih Reni. Yang terakhir, coba Presti. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya. Karena semakin besar konsentrasi suatu zat, maka jumlah partikel akan semakin rapat, dengan kemungkinan terjadi tumbukan semakin besar, sehingga laju reaksinya semakin cepat, Bu. Terima kasih, Presti. Kesimpulan yang kalian buat itu sudah bagus semua ya. Jadi semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikelnya pun semakin banyak dan semakin rapat, dan memungkinkan tumbukan efektifnya pun semakin besar. Sehingga laju reaksinya tuh semakin cepat. Oleh sebab itu, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Kalau sudah, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya, Ibu tugaskan kalian untuk mencari fenomena dalam kehidupan sehari-hari terkait pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Baik. Untuk LKPD, Ibu beri waktu sampai besok pagi untuk mengumpulkannya ya. Kalian cukup isi di dalam soft file LKPD yang Ibu kirimkan. Baik, Tidak usah di-print ya, Bu? Tidak usah. Sekarang kan era 4.0 di mana semua menggunakan teknologi masa kini. Lagi pula kalau di print kita sama saja pemborosan kertas karena kertas terbuat dari serat-serat kayu. Jadi jika kita melakukan pemborosan kertas, maka kayu juga akan semakin banyak ditebang dan menjadi hutan yang gundul. Akibatnya akan terjadi banjir dan longsor di mana-mana. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Jaga kesehatan kalian ya, istirahat yang cukup, jangan kemana-mana. Di rumah aja, tahan dulu rindu kalian sama pacar, karena COVID-19 lebih berat daripada rindu. Semoga semua yang akan kembali normal ya, seperti dulu. Amin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang anak-anakku. Baik, Bu. Bu akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.